Pengembangan budidaya rumput laut di lingkungan Apala, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Kepala Lingkungan Apala, Kelurahan Doping, Baso Amri mengatakan dengan adanya budidaya rumput laut oleh masyarakat di sini sangat membantu dan cukup menjanjikan. Dan untuk sekarang kondisi musim sangat cocok dalam pengembangan budidaya rumput laut. Para petani antusias menggeluti usaha ini dengan harapan mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan dari hasil budidaya rumput laut katonik. Ya baik pemirsa, sekarang saya berada di lingkungan Apala, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang. Baik pemirsa, di mana di tempat ini kebetulan di sini adalah pesisir dari Empan. Di tempat ini banyak kita temui dengan adanya rumput laut yang kita dapat saksikan sekarang ini. Nah pemirsa, kami bersama dengan Bapak Kepala Lingkungan Apala. Dan untuk lebih jelasnya kami akan berbincang-bincang terkait dengan para petani rumput laut di sini. Pak, bisa dijelaskan sedikit bagaimana dengan hasil rumput lautnya para kelurahan khususnya di lingkungan Apala ini, Pak? Silakan perkenalkan dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Baso Amri. Kebetulan saya di sini Kepala Lingkungan Apala. Mengenai rumput laut, budidaya rumput laut di sini, ya alhamdulillah cukup menjanjikan karena saya lihat potensinya sangat menjanjikan untuk budidaya rumput laut. Biasanya kalau bulan-bulan begini ya alhamdulillah ya bagus karena cuaca sangat mendukung juga. Selama masyarakat di sini kerja rumput laut, alhamdulillah penghasilannya agak ada penambahan sedikit. Dibanding yang kemarin-kemarin semenjak Covid, alhamdulillah ini sudah agak ada kelonggaran sedikit. Harga juga sudah menjanjikan. Harganya biasanya sudah berapa harganya yang bisa diperhatikan? Kalau harganya sekarang waktu Covid 12.000, tapi sekarang ya sudah agak ada kelonggaran, ya sudah mencapai 16-17 sekarang per kilonya. Kalau biasanya yang standarnya berapa ya Pak, yang tertinggi? Kalau yang tertingginya dulu ya harga 22 per kilo. Oh iya. Ya mudah-mudahan ini Covid ini secepatnya berakhir supaya perekonomian juga masyarakat saya di sini bisa juga bisa ditunjang. Masalah ya rumput laut katonik ini. Ya. Pak, sedikit ini rumput laut ini ada pembeli, apakah ini diimpor atau diekspor ke mana atau bisa disampaikan? Kalau masalah pengeksporannya ini bisa kita cek di YouTube. Alhamdulillah bisa berapa negara membutuhkan agar-agar katonik ini. Di antaranya Singapura ya. Termasuk pesisir Teluk Bone ini ada di berapa ini di sini pesisirnya ada Cendranai, Cendranai termasuk Toseo juga, Doping, Beramase itu sudah ada semua rumput lautnya. Pak, kalau bisa diketahui para pengusaha kita di sini, petani kita ini ada berapa di sini, Pak? Petaninya Pak ya. Petaninya. Kalau petaninya ya ada ratusan. Kalau yang pengumpulnya ada sekitar 10. Ya Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah di sini banyak ya potensi di sini Pak. Selain rumput laut, mungkin ada selain apakah perikanan dan bagaimana Pak? Kalau masalah perikanan ya ada juga tambat, terus ada juga nelayan kepiting sama ikan. Ya. Tapi rata-rata di sini masyarakat lingkungan Apala dia bekerja budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut karena rumput laut ini katonik ini sangat menjanjikan. Artinya ekonominya bisa agak-agak 80% lah. Yeah. Baso Amri juga menyampaikan harga penjualan rumput laut kembali naik kisaran Rp17.000 per kilonya setelah sempat turun harga karena mewabahnya virus COVID-19 tahun 2020. Kedepan diharapkan bisa kembali normal, yakni mencapai Rp22.000 per kilonya seperti tahun lalu. Dengan adanya kelonggaran menjelang tahun 2021 ini, harga penjualan rumput laut sudah mulai membaik. Ya, kalau kita lihat di sini tempat ini Pak, ini meskipun ada COVID ya,
Tapi di sini mungkin tidak terlalu terpengaruh karena adanya upaya-upaya dari terkait dengan petani kita ini bisa mengembangkan usahanya. Nah, mungkin selama ini Pak ada upaya masyarakat kita ini untuk pengembangan apa saja yang bisa dibantukan di sini Pak? Kalau masalah pengembangan masalah rumput laut ini, kami sangat selaku pemerintah di sini, kepala lingkungan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, apakah itu pemerintah dari kecamatan atau kelurahan. Bagus juga kalau ada Pak Bupati selaku Bupati kita, Dr. Haji Amran Mahmud, Esos MSI, dimohon Pak bantuannya, walaupun itu bantuan semacam tali kah apa atau semacam bibitnya bisa masyarakat di sini sangat membutuhkan. Kalau perahunya ya ini Pak, ini yang dipakai. Kalau perahunya ini sudah ada berapa macam perahu ini Pak, ini ada perahu kayu, ada juga fiber, tapi apa namanya, selama ini ada muncul perahu fiber ini semacam bala-bala ini, kayaknya masyarakat di sini sangat membutuhkan yang namanya begini perahu fiber, karena ketahanannya Pak, bisa kita pakai 10 tahun dibanding perahu kayu. Kalau kayu paling 2 tahun sudah hancur Pak toh. Nah Pak, ini di sini kita banyak temui ini perahu. Apakah di sini tempat pelabuhannya atau tempat di sini pangkal untuk naiknya ini rumput laut ya Pak? Kalau masalah pangkalan rumput lautnya, masing-masing dia punya pangkalan pembongkaran karena dia kan masing-masing dia punya lahan Pak. Lahan artinya areal rumahnya dia pakai untuk pembongkaran rumput laut. Jadi kita masing-masing yang di belakang rumahnya masing-masing membongkar rumput lautnya. Ya, jadi kalau di lokasi di sini Pak, sudah sering langsung pembelian langsung di sini ya Pak untuk datang sini. Kalau masalah pembelinya Pak, orang dari luar itu dari Bone, Kabupaten Bone. Kalau pengumpulnya di sini rata-rata asli orang di sini. Tapi barangnya orang dari Bone ya diambil, baru di Bone baru dikirim ke Makassar Pak, diekspor. Nanti sampai di Makassar baru dipres dikirim ke Singapura, Thailand, Cina apa. Ada berapa negara yang membutuhkan ini Pak. Ini termasuk ini pengeringannya ini langsung dikeringkan di sini ya? Iya langsung Pak, termasuk di pinggir jalan dekat rumahnya juga. Oke ya Pak, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali khususnya kepada pemerintah setempat dan untuk pengembangan petani kita di sini. Oh ya, makasih Pak atas masukannya. Saya sangat berharap kepada pemerintah kabupaten, terkhusus mungkin di perikanan, kepala perikanan atau dinas terkait, untuk hal khusus menangani namanya perikanan ini atau pembudidayaan rumput laut. Sebelumnya Pak, artinya sebelumnya bantuannya sampai di masyarakat kami sangat berterima kasih Pak. Artinya memang masyarakat di sini perlu namanya perhatian Pak, karena boleh dikata ekonominya di sini perputaran ekonomi ya, alhamdulillah Pak, sangat menjanjikan. Jadi terkhusus buat pemerintah kabupaten kalau bisa ada bantuan Pak untuk masyarakat, bagaimana bisa ekonominya juga bisa meningkat Pak. Ini ada pembinaan atau semacam pelatihan untuk penanganan ini, pengembangan ini Pak? Kalau masalah pelatihannya Pak, saya kira tidak perlu lagi Pak, karena dia pakai teori-teorinya sendiri. Kalau saya lihat ini masyarakat di sini sudah berpengalaman masalah Pak tuh masalah penanamannya di pembudidayaannya di bawah. Karena dia sudah pintar semua. Cuma kendalanya dari modal, kasihan. Modal banyak yang artinya dia butuh tali, dia butuh istilahnya tali pengikat begitu Pak. Gitu. Ya, oke ya Pak, terima kasih banyak atas Pak, informasi yang diberikan kepada kami. Nah, baik pemirsa, itulah tadi sebagaimana kita dapat dengarkan dengan perhatian dari Bapak lingkungan di Kelurahan Dopin, khususnya di Dusun Apala ini. Ya, alhamdulillah kita sangat antusias dan sangat memberikan perhatian khususnya para petani rumput laut di desa ini.
Budidaya rumput laut yang ada di lingkungan Apala, Kelurahan Doping ini cukup besar. Terbukti karena hasil rumput laut telah diekspor ke beberapa negara, diantaranya Singapura, Thailand, Cina, dan beberapa negara lainnya. Hanya saja kendala yang masih terjadi dan sangat menyulitkan para petani rumput laut saat ini, yaitu kurang tersedianya tali dan bibit. Para petani harus memesan tali dan bibit itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, para petani sangat mengharapkan bantuan pemerintah dalam memudahkan para petani untuk memperoleh tali dan bibit demi kelancaran usaha pembudidayaan rumput laut ini diharapkan bisa meningkatkan hasil panen. Terus ada berapa ini anunya ini? Ada 300. 300. Ikan semua dijemur ini Pak? Iya. Bagaimana Pak selama ini pengelolaan rumput lautnya bagaimana menurut Bapak? Bagaimana? Bagus nih, ada nih satu ini 40 hari baru dipanen ini. Oh, sudah 40 hari? Iya, baru dipanen. Panen. Kalau per panennya ini kalau bagaimana menurut Bapak? Banyak. Kalau dijualnya pengelolaannya ini bagaimana? Kalau dijualnya kalau sekarang ini murah nih dibandingkan yang dulu tuh. Dulunya berapa Pak? Dulunya hampir 22, hampir 24. Kalau sekarang 15.000 dah ada. Per kilo? Iya. Kalau sudah kering itu Pak? Iya. Ada pembelinya ya Pak langsung? Iya ada. Tapi Bapak sendiri kerjanya Pak petani rumput laut? Iya. Sudah lama ya Pak? Iya, hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun Pak? Iya. Tapi selalu ada perubahannya Pak? Iya. Hanya semoga rumput laut harganya naik kembali seperti dulu. Iya. Berapa yang sebaiknya? Yang normalnya Pak? Ya 20.000 bisa. Bapak namanya siapa? Pas Karma. Di mana alamatnya Pak? Di Dusun Apala, Kecamatan? Kecamatan Penrang. Iya. Kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ibu Nurbiah selaku Ketua Kelompok Nelayan mengatakan, kami berharap COVID-19 segera berlalu agar kami bisa kembali aktif dalam pengelolaan rumput laut. Selain bisa kami olah menjadi jus, rumput laut juga bisa dijadikan sebagai bahan olahan kerupuk, sehingga tidak hanya dijual dalam bentuk bahan baku, tapi juga sudah bisa menjadi produk siap pakai. Drastis sekali. Biasanya kita bikin kuliner yang terbuat dari rumput laut, kita bikin donat, kayak bikin apa yang ada ininya. Sekarang kasihan merosot sekali selama pandemi ini. Ya. Ibu, kalau selain itu yang COVID ya mungkin ada hal-hal yang bisa kita antisipasi, khususnya karena ini kan bisa juga menjadikan wadah kita ya Pak Ibu di suasana COVID ini, supaya kita tidak karena ini kan penghasilan dari kita sini sendiri ya Bu ya. Iya, kita bisa kembangkan ya Bu. Iya. Ya, kita juga berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa, meskipun kasihan penghasilan yang kemarin sebelum Covid juga tidak sebesar yang bagaimana, cuma setidaknya adalah sedikit pemasukan dibanding dengan Covid ini. Aduh, sama sekali. Menurut di sini Bu, kalau di kelompok wanita nelayan banyak ya Bu di sini sebagai anggotanya di sini. Iya, saya ada 12 orang. 12 orang ya Bu. Kelompok, iya, kelompoknya ada. Iya. Jadi termasuk dengan ini pelayanan ini petani kita ini rumput lautnya bagaimana untuk penyebarannya, untuk pelaksananya ini? Iya, alhamdulillah, karena kan yang kalau begini musiman juga. Kalau misalkan lagi bagus. Kalau lagi kurang ini kayak begini, nah bilang orang Bugis sama dulu sih jadi kurang sih kurang lagi. Iya, harganya juga sekarang sudah turun. Ya. Iya. Mungkin ya semuanya ini dampaknya sudah ya. Iya. Iya. Kalau lagi bagus alhamdulillah. Tapi kita syukur ini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di sini ya Bu.
Iya, alhamdulillah dengan adanya rumput laut sudah banyak, maksudnya ada potensi-potensi yang bisa kita lakukan dengan adanya budidaya begini. Bu, harapannya Bu ada? Gitu, harapan. Ya, kami berharap mudah-mudahan dengan berlalunya pandemi kita bisa lebih meningkatkan produksi daripada budidaya rumput laut tersebut. Iya. Oke ya Bu, terima kasih. Namanya Ibu tadi siapa Bu? Ibu Nurbiah. Ibu Nurbiah. Iya, sebagai ketua kelompok wanita nelayan ya Bu. Oke. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami bersama dengan Ibu Nurbiah ya, sebagai ketua kelompok wanita nelayan di Kelurahan Doping, tepatnya di Kecamatan Penrang ini. Nah, pemirsa, sebagaimana beliau tadi mengutarakan untuk supaya cepat di suasana Covid ini bisa cepat berlalu dan penghasilan masyarakat juga di sini bisa lebih meningkat kembali dan seperti biasa. Di tempat berbeda, beberapa waktu yang lalu para petani rumput laut melakukan audiens ke Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud Esos, MSI, di rumah jabatan Bupati Wajo, mengatakan kami akan tetap mensupport dan mengharapkan adanya peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan para petani rumput laut yang ada di Kabupaten Wajo, ungkapnya. Aspek ekonomis rumput laut merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan karena nilai gizi yang dikandungnya. Rumput laut dapat diolah menjadi olahan makanan ataupun cemilan seperti agar-agar. Ada juga yang mengelola rumput laut sebagai produk obat-obatan ataupun kosmetik. Rumput laut juga digunakan dalam industri farmasi, tekstil, dan lain sebagainya. Dari lingkungan Apala, Kelurahan Doping, Kecamatan Pendrang, tim Warta Wajo melaporkan.